Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada hari ini saya Ani Fauzia dari Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi D3 Keperawatan Tegal. Kita bersama-sama akan membahas, belajar bersama cegah kanker serviks dengan imunisasi HPV. Penyakit kanker merupakan salah satu penyakit yang tidak menular, tapi makin sering ini dijumpai di Indonesia. Kanker serviks biasanya disebut juga dengan kanker leher rahim. Ini jenis kanker yang terbanyak di Indonesia setelah kanker payudara. Dampaknya sangat berat bagi para penderita, terutama nih perempuan, kita wanita. Biaya pengobatannya menjadi sangat besar dan ini jelas menjadi beban bagi perekonomian keluarga dan penderitanya. Data di Indonesia di tahun 2020, Global Burden of Cancer Study dari WHO itu menyebutkan kanker serviks di Indonesia di tahun 2020 ada 36.633 kasus. Ini adalah 9,2% dari total kasus kanker. Apa itu kanker? Kanker ini adalah pertumbuhan sel yang tidak normal. Jadi terus-menerus tidak terkendali yang dapat merusak jaringan sekitarnya serta dapat menjalar ke tempat yang jauh dari tempat asalnya, yang ini disebut dengan metastase. Sel kanker bersifat ganas dan ini dapat menyebabkan kematian. Apa itu kanker serviks? Tadi kita udah bicara bahwa kanker ini ganas, merusak jaringan, baik jaringan sel kanker tersebut maupun jaringan di sekitarnya. Nah, kanker serviks ini adalah keganasannya yang asalnya dari sel serviks atau sel leher rahim. Ini kita perempuan, wanita ya, bahwa organ reproduksi kita yang kemudian mengalami keganasan akan berbentuk seperti di dalam gambar ini. Apabila stadiumnya itu adalah stadium yang sudah lama, maka stadium 2B ini, maka dia bukan hanya menyerang pada sel leher rahim, metastase ke sekitarnya, ke sekitar serviks. Jadi bisa saja ke pinggul, bisa saja nih ke perut bagian bawah ya. Oleh karenanya kondisi ini disebut dengan keganasan. Apa sih penyebabnya kanker serviks ini? Jadi penyebab kanker serviks itu adalah virus papiloma yang pada manusia disebut dengan human papilloma virus atau HPV. Tanda dan gejalanya pada kanker serviks. Pada teman-teman yang kemudian mengalami kanker serviks akan mengeluhkan perdarahan pervaginam yang abnormal. Maksudnya adalah perdarahan adalah wajar terjadi ketika seorang perempuan itu menstruasi dengan jumlah tertentu ya. Jadi adanya darah haid itu pada perempuan yang sudah haid, sudah menstruasi, itu siklusnya biasanya 1 bulan 28 hari. Nah, yang disebut dengan perdarahan tidak normal itu di antara 2 siklus haid, di antara 2 siklus yang biasanya. Kemudian tadi yang berikutnya adalah keputihan. Keputihannya berbau, kadang bercampur dengan darah, ya. Kemudian keluhan pada panggul, nyeri banget, ya. Nah, kalau sudah menikah, ya, suami istri. Nah, perdarahan akan terjadi setiap kali kontak suami istri, kontak seksual. Ada juga keluhan lainnya adalah sakit pinggang. Bagaimana terjadinya infeksi HPV ini?
terjadinya yang pertama, infeksi HPV ini ditularkan melalui hubungan seksual. Penderita infeksi HPV umumnya awal-awal itu tidak mengeluh. Ketika awal infeksi tidak mengeluh. Kemudian 10% penderita akan mengalami perubahan kondisi, yaitu adanya kondisi lesi prakanker, di mana jaringan epitel pada leher rahim mengalami perubahan. Perubahannya mengalami kondisi yang disebut dengan lesi, ya, yang disebut dengan perubahan yang tidak normal. Kemudian perubahan yang tidak normal itu dapat terjadi kapan tuh? 2 tahun setelah infeksi. Jadi terinfeksinya 2 tahun sebelumnya, kondisi abnormalnya pada kanker serviks, ya, itu 2 tahun setelahnya akan tampak tuh jaringannya yang kemudian memerah, jaringannya itu seperti ada perubahan memburuk, ya, luka yang itu tidak kelihatan dari luar, tetapi kalau kemudian dilihat ke leher, risiko tinggi nih terkena kanker serviks. Yang pertama adalah perempuan yang melakukan aktivitas seksual lebih dini sebelum usia 18 tahun atau seks bebas di masa remaja. Nah, ini teman-teman nih ya, teman-teman siswa semua, untuk bisa berhati-hati karena ini bagian dari risiko tinggi untuk mengalami kanker serviks. Karena aktivitas seksualnya lebih dini, fungsi dari organ reproduksi serviks lebih dini, frekuensinya lebih banyak digunakan. Yang kedua adalah mereka pasangan yang ganti-ganti pasangan seksualnya. Yang ketiga, mereka yang menderita infeksi kelamin. Jadi hubungan seksual kemudian menyebabkan adanya infeksi. Infeksi ini memudahkan untuk terpapar virus HPV yang kemudian akan berkembang menjadi kanker serviks. Mereka yang berhubungan dengan prianya berganti-ganti pasangan, atau ada garis keturunan ibu, saudara yang pernah mengalami kanker serviks sebelumnya. Nah, hati-hati juga merokok aktif atau merokok pasif. Terkadang kita mengabaikan ketika ada di kerumunan perokok itu, kita merasa bahwa kita sehat-sehat saja. Padahal kita berarti sebagai perokok pasif. Sama bahayanya dengan perokok aktif. Imun kita akan turun ketika sering terpapar dengan perokok pasif. Berikutnya adalah kitanya sendiri mengalami penurunan kekebalan tubuh. Sehingga ketika virus tersebut ada di tubuh kita, kita tidak bisa untuk menolak dan kemudian virus tersebut berkembang, ya, jenisnya kemudian berkembang menjadi kanker serviks. Sekarang kalau kita sudah tahu bagaimana penyebab dan kemudian bagaimana virus tersebut itu berkembang, ya, di tubuh kita, kita kan perlu untuk mencegah supaya tidak terjadi. Jadi yang pertama adalah untuk mencegah kanker serviks itu tidak terjadi di tubuh kita, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Jadi setia ketika sudah menikah. Kemudian yang kedua, jadi sebelum menikah no free sex, ya. Kemudian yang kedua, tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini kurang dari 18 tahun, ya pastinya ini berarti kita harus jaga untuk tidak melakukan seks bebas, ya. Yang ketiga kita perlu untuk membiasakan setiap harinya meningkatkan daya tahan tubuh dengan aktivitas fisik. Jangan kemudian beralasan, ya, kaum mager nih, nggak ada kesempatan untuk olahraga. Bukan begitu. Tetapi apa saja yang bisa memberikan potensi kita bergerak, lakukan. Jadi kalau bisa
olahraga dengan teratur 30 menit per hari sudah bagus. Kalaupun tidak sempat, maka ada pekerjaan yang di rumah yang kemudian bisa membuat kita beraktivitas. Lakukan. Nyapu, nyuci baju, nyemur, ya. Atau nih, ngepel gitu. Itu dilakukan. Yang keempat adalah mengkonsumsi makanan bergizi. Jangan itu-itu aja. Mie lagi, mie lagi, mie lagi ya. Harus bervariasi dengan makanan yang bergizi. Bagaimana cara mencegah kanker berikutnya? Yaitu screening. Kalau sudah menikah, ya sudah melakukan aktivitas seksual, maka screening. Screeningnya pap smear atau IVA. Dilakukan berapa kali? 3 tahun sekali minimalnya untuk melakukan screening pap smear. Yang kedua, vaksinasi HPV. Yang kita akan bahas ini adalah vaksinasi HPV. Siapa sih yang dianjurkan untuk deteksi dini atau screening pap smear ini? Oh ya, ini tadi ya, screening pap smear ini dilakukan untuk wanita usia 30 sampai 50 tahun. Ditanggung oleh BPJS, ditanggung oleh asuransi nih ya. Gratis dengan usia 30 sampai 50 tahun, 3 tahun sekali. Jadi, kalau teman-teman ini yang siswa ini belum menikah, apa yang dilakukan untuk pencegahannya? Yaitu melakukan, menerima, ikut ya program vaksin HPV jika usianya usia 5 dan kelas 5 dan kelas 6 SD. Nah, kalau kita kan semua ini adalah siswa SMA. Menurut program pemerintah di bulan Agustus ini adalah target yang tidak diwajibkan, bukan sasaran imunisasi nasional, tetapi bisa melakukan kegiatan vaksinasi dengan mandiri dan berbayar. Jadi, inilah sosialisasi ini harus disampaikan kepada siswa, kepada remaja usia di bawah 26 tahun ya, usia perempuan di bawah 26 tahun, karena vaksin HPV ini efektif di usia di bawah 26 tahun. Namun karena belum menjadi sasaran target imunisasi nasional, maka dilakukan secara mandiri. Jadi pertanyaan saya nih, teman-teman ya, siswa SMA ini, apakah bersedia akan melakukan vaksin HPV mandiri berbayar? Harus bersedia, harus diusahakan, harus dikomunikasikan dengan orang tua untuk siap melakukan vaksin kanker serviks, vaksin HPV dengan mandiri. Mengapa penting? Sebagian besar orang yang aktif secara seksual itu akan mendapatkan HPV pada suatu saat itu dalam hidup kita semua. Sebagian besar bahkan tidak akan pernah mengetahuinya. Nah, infeksi HPV ini paling sering terjadi di usia remaja, yaitu di awal 20-an. Tadi kita sudah bahas. Nanti 2 tahun berikutnya ketika jenis dari virus HPV ini kemudian menjadi kanker serviks di tubuh kita, apa yang terjadi? 2 tahun itu akan mendapatkan keluhan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Ada perdarahan, ada keputihan yang berbau ya, ketika hubungan seksual itu merasa nyeri dan berdarah gitu. Kemudian ada keluhan nyeri pada bagian pinggul ya. Jenis HPV ini memang sebagiannya tidak menimbulkan gejala, bisa hilang juga dengan sendirinya, apalagi kemudian imun bagus itu. Tetapi ada beberapa jenis dari dari virus HPV ini dapat menyebabkan kanker serviks pada wanita atau juga kanker lainnya yang ini kurang umum memang. Namun ternyata ini bisa juga yang menyebabkan kanker pada anus, ya, pada vagina, pada orofaring.
alhamdulillah gitu, dengan program imunisasi kejadian ini bisa dicegah. Akankah wanita yang aktif secara seksual itu mendapat mendapat manfaat dari vaksin ini? Memang idealnya perempuan itu harus mendapatkan vaksin sebelum mereka aktif secara seksual, sebelum terpapar HPV. Wanita yang aktif secara seksual ini dapat memperoleh manfaat nih dari vaksinasi ini. Kan ketika kemudian sebelum umur 26 tahun belum terpajan virus HPV, kemudian dilakukan menerima vaksin HPV, apa yang terjadi? Ini dia akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya adalah mereka yang sudah melakukan menerima vaksin mungkin sudah terpajan pada satu atau lebih dari jenis HPV yang ditargetkan oleh vaksin, namun memiliki manfaat dari vaksin itu dari target yang kemudian jenisnya belum terpajan ke tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sudah memiliki imun ketika sudah diberikan vaksin imunisasi HPV. Yang ini kemudian ketika ada pajanan virus yang datang, tubuh kita sudah siap untuk menolak paparan virus HPV itu. Nah, kenapa kemudian remaja ini diminta untuk semua kalau bisa itu menerima, melakukan vaksinasi HPV? Sedikit remaja bukti yang memang pada umurnya secara seksual itu sudah mulai aktif, ada tetap manfaat di mana semua jenis HPV ini bisa dicegah oleh vaksin, sehingga sebagian besar dari remaja putri ini mendapatkan perlindungan dari vaksin tersebut. Nah, sekarang umur berapa yang direkomendasikan? Kalau program di bulan Agustus tahun 2023 ini, ya, ini kan udah lewat nih bias ya, ada yang masih berjalan nih bias nih, maka vaksinasi HPV ini direkomendasikan pada anak SD usia 11 dan 12 tahun. Bisa juga sih dimulai di usia 9 tahun. Ini efektif vaksin ini. Dan perempuan usia 13 tahun sampai 26 tahun yang belum pernah menerima vaksin HPV. Dosisnya untuk yang remaja kelas 5 dan kelas 6 SD ini 2 dosis. Jadi dalam satu kehidupannya itu imunisasi dilakukan sekali dengan 2 dosis. Artinya 2 kali penyuntikan dengan rentang 6 bulan. Sedangkan yang usianya di atas 13 tahun tadi sampai 26 tahun, maka 3 dosis dengan jeda waktu penyuntikan adalah tiap 2 bulan. Manfaatnya apa nih? Kita tadi sudah bahas ya, mengembangkan antigen dalam tubuh ya, sehingga kita sudah siap untuk tubuhnya siap untuk melawan paparan atau pajanan virus HPV yang menyerang kita. Kemudian jelas ini akan menurunkan nih presentasi infeksi yang diakibatkan oleh virus HPV. Demikian tadi penjelasan tentang bagaimana pencegahan virus HPV, pencegahan kanker serviks dengan melakukan vaksinasi HPV. Karena target dari teman-teman ini semua yang siswa SMA itu berada di umur 13 sampai 26 tahun, maka bukan sasaran target dari program pemerintah melalui BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Oleh karenanya vaksinasi ini dilakukan dengan berbayar secara mandiri. Teman-teman, kesehatan adalah aset yang sangat berharga. Mungkin kita berpikir mahalnya vaksinasi, mahalnya biaya yang harus dibayarkan, tetapi ketika kita melihat
bagaimana penderita kanker serviks yang menghabiskan justru banyak sekali keuangan keluarga, dan ini juga menjadi beban ya dari negara ya untuk memberikan pelayanan kesehatan selama masa sakit yang cukup lama, maka harga vaksinasi yang kemudian ini dibayar harus ditanggung secara mandiri tentu jauh lebih murah dan ekonomis dibandingkan ketika penderita mengalami penyakit kanker serviks ini. Mudah-mudahan penjelasan tentang bagaimana mencegah kanker serviks dengan vaksinasi HPV bisa dipahami oleh kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.